Jadi apabila roh ini tidak berpulang kepada Allah, maka kita belum selesai tugasnya. Belum sempurna. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, kembali kepada Allah. Yang Allah tiupkan itulah yang mesti harus kembali kepadanya. Ya? Apa kata Allah tentang Nabi Adam? Tatkala aku telah menyempurnakannya, sawaituhu. Lalu Allah mengatakan, nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan ke dalam tubuh Nabi Adam itu rohku. Roh ini yang disebut dengan inti kehidupan. Tapi roh ini sebelum dihembuskan ke dalam ini, maka tubuh ini kan banyak zulumatnya, banyak kegelapan, banyak sifat-sifat yang tidak baik di dalamnya. Ini seperti roh itu dicelupkan ke dalam kegelapan-kegelapan. Itu sebabnya roh kita ini disebut oleh Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Rohmu terpenjara di dunia. Yang memenjaranya bukan alam yang di luar ini, tapi tubuh ini. Roh itu tidak laki, tidak perempuan, maka roh tidak punya syahwat. Jadi roh kita bukan laki, enggak perempuan. Jadi rohnya Pak Haddad sama istrinya, Pak Haddad sama. Enggak laki, enggak perempuan. Tapi ketika dicelupkan ke dalam tubuh ini, baru dia bernama laki, bernama perempuan. Maka tidak ada namanya alasan. Ya, beberapa psikolog-psikolog yang menyesatkan umat, yang mengatakan bahwa hombreng-hombreng, ya, itu dia perempuan, tapi bertubuh laki-laki. Ini tidak benar. Dia nggak paham dia. Dia nggak mengerti alam rohani, komentar tentang alam rohani. Kenapa? Roh ini tidak laki, tidak perempuan. Kenapa orang kemudian jadi kemayu? Karena dia punya komunitas yang kemayu. Kenapa orang jadi keras? Karena dia punya komunitas yang keras. Makanya orang gunung itu dengerin orang pantai kaget-kaget, Pak. Ya, rasa-rasa kena bentak terus. Ya. Orang tinggal besar di pasar, preman, itu dengan orang yang anak komplek kan beda. Kan beda. Karena perbedaan itu. Maka disebutlah orang-orang ini dengan bi'ah atau qarin, teman. Tapi kita punya qarin qarin yang batin. Qarin dari kalangan jin. Besar kemungkinan orang-orang yang dia merasa dirinya beda dengan tubuhnya, itu karena qarinnya berbeda. Dia laki, tapi qarinnya perempuan. Maka dia menjadi banci. Sebaliknya begitu. Ya. Ini penjelasan beberapa masyayikh kita. Tapi ilmu ini tidak dijelaskan secara detail di dalam syariat. Ya. Nabi hanya mengatakan ketika Aisyah berseloroh, ente enak Rasulullah. Ya. Apa kata Nabi? Iya, setanku sudah diislamkan oleh Allah. Qorinku sudah diislamkan oleh Allah. Jadi Nabi jangankan qorinnya, setannya Islam, Pak. Beruntung yang jadi setannya Nabi. Kita lahir, itu ada puluhan bahkan ratusan syaitan lahir bersama kita. Tapi juga ada puluhan malaikat membersamai kita. Namun juga ada qarin. Qarin ini satu biasanya. Qarin ini jika ada, dia biasanya agak iseng. Ya, ada yang jahat. Maka qarin ini perlu diislamkan. Tapi kalau setan kita nggak bisa diislamkan. Hanya setannya Nabi yang bisa diislamkan. Atau setannya para Nabi, para wali-wali besar. Ya. Dan terakhir Imam Al-Mahdi itu setannya mungkin bisa diislamkan. Tapi setan kita nggak bisa diislamkan. Maka bagaimana caranya supaya kita tidak diganggu oleh setan itu? Kembali ke ilmu yang paling rendah tadi. Ya, la ilaha illallah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Hadisnya hasan li ghairihi. Hasan karena ada riwayat lain. La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, dia aman dari gangguan-gangguanku. Nah, maka hari ini
Jika ingin dijaga Allah dari syaitan, silakan baca la ilaha illallah. Jika nggak sanggup 100, 10. Tapi 10-nya lengkap. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.